Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Suruh Mas Surah, Syukur Surah. Alhamdulillah episode kali ini bersama petinggi penting dari Desa Sumber Bening dan pemangku wilayah Kecamatan Bantur, Bapak Camat dan Bapak Kuslan. Nah, Haji Kuslan. Haji Kuslan. Jadi kita hari ini ketemu lagi sahabat desa, dulur desa. Kita bisa podcast di rumahnya Pak Kuslan. Nanti kita jawab-jawab soal desa Srikonco, Sumber Bening dan ditambahi oleh Pak Camat lagu pemangku Kecamatan Bantur. Nah, ini langsung saja kita perkenalkan izin kepada ini Pak Camat yang kemarin sudah kita ngevlog bareng Kecamatan Bantur dan sekarang ada Pak Kuslan. Nah, Pak Kuslan ini kepala desa Sumber Bening seperti itu. Izin kan mungkin kemarin sudah ya. Sudah. Nah, sekarang perkenalan. Perkenalan. Pak Kus, monggo Pak Kus. Nama saya Pak Kuslan, Kepala Desa Sumber Bening. Mungkin alamatnya Pak Kus. Alamat Dusun RT Kerajaan. 13 RW 3 Dusun Kerajaan Desa Sumber Bening, Alhamdulillah. Kecamatan Bantur. Alhamdulillah siap. Wah, ini alhamdulillah Pak Kus ya. Meluangkan siap. waktunya untuk channel kami. Gak apa-apa Pak Kus ya. Kita ngobrol-ngobrol nyantai ya. Rekan-rekan desa sekalian, nah, Pak Kus ini merupakan mentor saya, mentor kami di Srikonco dan alhamdulillah berbatasan dengan Srikonco. Sedikit banyak kita bercermin kepada Sumber Bening karena Sumber Bening luar biasa pembangunannya dan kepemimpinan Pak Kus untuk desa Sumber Bening juga sangat luar biasa seperti itu. Seperti itu ya komandan ya. Iya ini. Lah. Sliding. Ada spesifikasi keahlian yang tidak dimiliki oleh kepala desa yang lain. Diakui satu kecamatan. Nah, gitu guys. Ini kita ngobrol-ngobrol nyantai tapi nanti tetap ada value-nya, ada nilainya biar kita bisa katakanlah memberikan informasi Pak Kus kepada desa Srikonco, Sumber Bening dan Kecamatan Bantur seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan dan untuk panjenengan, untuk Bapak Camat, Bapak Bayu, kira-kira menurut panjenengan hubungan desa Srikonco dan Sumber Bening itu bagaimana? Dari kacamata panjenengan selaku pemangku wilayah Kecamatan Bantur seperti itu. Ya, oke. Terima kasih untuk yang dimaksud Mas Didi tadi. Ini kan ada rentetan gugus selatan di wilayah Kecamatan Bantur. Ini kan ada dari timurnya kan Srikonco, Sumber Bening, Bandung Rejo. Nah ini teritori yang langsung bergaris pantai. Ada pantai mulai Regen sampai dengan Selok, Ngentup, Banyumeneng. Nah geografisnya mereka ini kan 11-12. Seperti yang nanti mungkin akan ditayangkan ya waktu kita lewat medan geografis yang itu sangat wow. Nah keinginan kami dalam kerangka besar komunal perencanaan maka harus ada komunikasi, koordinasi, silaturahmi dengan masing-masing kepala desa. Nah ini misalkan di sudut perbatasan Sumber Bening dengan Srikonco ini harus ada titik temunya. Kemudian di Sumber Bening dengan Bandung Rejo, nah ini harus ada titik temunya. Mungkin hanya prosesnya yang butuh mungkin ini dulu, baru di sini, atau di sini dulu, baru di sini. Nah ini kami melalui channel ini juga mengharap kesabaran warga masyarakat. Intinya di setiap desa itu ada perencanaan musdes, kemudian menjadi bentuk APBDes. Tidak seperti-merta semua itu bisa di-cover karena kenyataannya dalamnya terbatas. Seperti yang sering saya ulang, bahwa perencanaan itu tidak semudah menggoreng gedang goreng. Ya, sabar dulu lur. Saya tahu saya melewati semua wilayah Kecamatan Bantur itu ya lebih kurang 98% lah sudah dalam gambar di otak saya. Nah, bebannya ada di saya juga ada di kepala desa. Intinya kami tetap bertekad niat nawa itu bagaimana memperbaiki semua infrastruktur ini baik dari level kemampuan desa sampai di tingkat level kemampuan status kabupaten. Kira-kira seperti itu. Wah, sangat luar biasa saudara desa sekalian. Jadi dengan kepemimpinannya Bapak Camat, Bapak Bayu ini semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Camat itu juga selaras dengan dicita-citakan oleh kepala desa. Nah, terima kasih Komandan Pak Bayu. Jadi insya Allah untuk Sumber Bening, Srikonco, Bandung Rejo itu untuk hubungannya sangat baik. Ya. Nah, semoga apa yang diharapkan cita-citakan panjenengan bisa kita realisasikan di desa, khususnya seperti itu. Nah, ini kepada Pak Kus, mungkin ada tanggapan, terkait tentang pembangunan di pembangunan di desa Sumber Bening khususnya, ada masukan atau saran ataupun mungkin kesan dan pesan kepada masyarakat desa Sumber Bening bahkan juga Srikonco, Kecamatan Bantur seperti itu. Monggo bisa disampaikan Pak Kus. Ya pada intinya terkait
pembangunan yang ada di desa kita masing-masing ini kan semua sudah melalui proses dari penetapan APBDes. Hmm. Untuk itu dari saya pribadi ataupun rekan-rekan yang lainnya, terutama yang desa yang berdekatan dengan Desa Sumber Bening, yakni Srigonco dan sama Bandung Rejo. Bandung Rejo, ini mohon untuk kesabarannya kepada warga seluruh masyarakat, terutama Sumber Bening, Srigonco dan Bandung Rejo ini, hormatilah apa yang telah diputuskan semua warga atau semua pemimpinan kepala desa di desa masing-masing terhadap pembangunan desa masing-masing. Dan saya tidak memungkiri bahwa memang ada sebagian dari warga masyarakat baik yang ada di desa-desa kita ini tidak semuanya berjalan dengan sesuai harapan. Tapi yakinlah bahwa semua masyarakat yang ada di desa-desa ini, semua kepala desa ini sudah mengarahkan ataupun bekerja keras bagaimana warganya untuk bisa puas dengan pelayanan kami yang ada di desa-desa itu. Tapi saya pribadi juga rekan-rekan kepala desa, terutama yang ada di desa antara Sumber Bening, Bandung Rejo sama Srigonco ini untuk selalu memahami apa yang telah direncanakan dalam APBDes yang telah ditetapkan. Untuk itu mohon untuk kesadarannya untuk warga semua desa, terutama yang di tiga desa di wilayah selatan ini, untuk bersabar dalam perencanaan-perencanaan yang telah direncanakan oleh seluruh kepala desa, perangkat desa yang juga berkolaborasi dengan seluruh lapisan warga masyarakat yang ada di desa masing-masing. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kepemimpinan terutama kepala desa sekecamatan Bantur. Terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya kepemimpinan yang ada di desa masing-masing. Sekian, Pak. Wah, sangat luar biasa ternyata. Wah, Pak Kus ini Ternyata ya ada wibawanya. ada wibawanya. Mulai terasa ada. Jadi seni Kodawa Pak Kus ini. Terima kasih Pak Kuslan. Jadi sedulur desa sekalian, kemungkinan hampir sama ya Komandan. Jadi harapan kepada desa seluruh Kecamatan Bantur itu keinginannya itu ingin semuanya harapan dari masyarakat itu bisa direalisasikan dalam kurun waktu secepatnya. Ya. Tapi memang karena sedulur desa sekalian kita terkendala oleh anggaran dan izin Komandan, mungkin juga Pak Kus sama dengan kami. Masyarakat itu melihat prestasi kita itu jika kepala desa itu membangun fisik. Nah, minimal jalan Pak ya seperti itu. Tapi mohon dengan hormat pengertiannya kepada seluruh masyarakat semesta desa, khususnya di Kecamatan Bantur, Desa Srigonco, Sumber Bening, Bandung Rejo, dan yang ada di Kecamatan Bantur, harap bersabar karena sudah dijelaskan oleh Pak Camat juga, oleh Pak Kuslan, bahwasanya kita itu terkendala oleh anggaran. Karena anggaran di desa itu tidak hanya untuk pembangunan fisik tapi juga non fisik. Ada pemberdayaan, ada PKK, ada musyawarah desa, kemudian ada digitalisasi, kemudian ketahanan pangan seperti itu. Jadi tidak hanya infrastruktur. Nah, ada infrastruktur seperti itu. Nah, mungkin ini kita mau mendengarkan arahan dari Bapak Camat terkait anggaran-anggaran yang ada di desa itu bukan hanya untuk fisik saja tapi juga non fisik seperti itu. Mau izin Bapak monggo. Sebelum itu saya juga menyampaikan bahwa mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin bahasanya negatif ya, geopuai, dana desa, kemudian anggaran dana desa itu. Yang jelas ini diketahui publik. Artinya ketika setiap musdes penetapan itu tidak hanya kepala desa dan BPD, tapi seluruh tokoh masyarakat yang memiliki asas keterwakilan kapasitas diundang dalam satu tempat balai desa, kemudian dipaparkan, disepakati. Artinya publik tahu. Kemudian pelaksanaannya setelah selesai akhir tahunnya, tahun berikutnya ini akan dicek oleh kecamatan. Saya ini juga nggak sendiri, ada Pak Koraminya, Pak Polseknya, pendamping desa, staf kami, kemudian kami laporkan
hasilnya. Intinya semua akan kami cek, tidak ada yang namanya korupsi atau penyelewengan dana desa. Yakinlah itu akan kami florkan di publik ketika mungkin eventnya dibarengkan dengan 17 Agustus ya. Setiap momen itu kami akan florkan kepada masyarakat bahwa kami sudah mengecek dan seluruh yang dianggarkan diyakinkan sudah dilaksanakan. Nah, ini untuk memangkas, ya bolehlah orang berasumsi, tetapi kita punya bukti bahwa misalkan di titik A, B, C, D ini sudah dianggarkan untuk kerabat misalkan sepanjang berapa, 250 atau 500 meter, kualitasnya bagaimana, itu kita cek semua. Kemudian yang terkait tadi juga yang selain infra, meskipun saya memang menganggap di kita itu memang sebenarnya porsi infra itu harus lebih besar. Karena kalau kita jalan-jalan ke Malang Utara itu wah sangat wow, jalan-jalan kampung sudah baik semua. Di kita ini masih banyak, masih butuh dan masih perlu untuk infranya. Tetapi yang non infra ini tidak kalah penting karena begini sahabat-sahabat sekalian, terkait Bantur di 2006 bulan Maret itu kan jalan nasional selesai. Estimasinya Maret 2006. Kemudian masa pemeliharaannya sampai 2027. Berarti Maret 27. Nah, kami berharap ekonomi ini juga mulai diperhatikan oleh masyarakat Bantur. Ya, ini yang melihat ya. Berarti ketika saya berbicara di 2025 ini, maka kalau endingnya di 2027, kita harus prepare dan siap untuk menyambut itu. Artinya, ketika jalan itu sudah selesai, kemudian banyak wisatawan bawa uang, kemudian pasti ada perputaran ekonomi. Saya ngeri atau tidak mau terjadi ketika yang muter uang ini adalah orang-orang luar Bantur. Pelakunya orang-orang Bantur, yang dapat rezeki orang-orang luar Bantur, kita hanya duduk dan menggerutu atau ngudoroso atau ya menyalahkan pihak desa, pihak kecamatan, kenapa kita kok gak mampu. Maka melalui ini ya mulai melihat itu. Karena apapun aktivitasnya kita, sebenarnya semua manusia ini hanya perkara ekonomi atau bertahan hidup. Kan begitu ya? Sekolah, ado-ado sampai S2, S3 ya untuk bekerja. Atau mungkin motif menikah dengan orang yang agak lebih kaya, ya kan ekonomi. Gegeran warisan, ya ekonomi. Semua akan bermuara kepada ekonomi. Maka untuk itu kami juga mengharap selain infra, maka perhatian ekonomi mungkin melalui BUMDes atau UMKM ini mulai kita berpikir jauh, mulai saat ini kita berbicara dan mengetahui ini agar Bantur itu ketika 2027 sudah siap dan menjadi pemain di negeri sendiri. Wah, lebih kurang itu, tambahan tetap semangat. Yakinlah bahwa kita tidak duduk, tidak tidur, hanya berangan-angan di kantor, tapi kita ya keliling ya seperti ini ya. Ya mohon maaf ya. Kita memang fleksibel. Saran, kritik apapun selagi itu positif dan membangun, kita open. Kepada kepala desa atau saya langsung, apapun itu ketika positif membangun dan bisa membuat suatu perubahan yang besar dari masyarakat, kami mengharapkan itu. Wah, sangat luar biasa juga hari ini, podcast hari ini sangat-sangat daging semua isinya. Jadi harapan dari Kades, selain Kades Rigonco juga ada Sumber Bening, kemudian cita-cita sangat mulia sekali dari Bapak Camat. Jadi sedulur desa sekalian, khususnya untuk Kecamatan Bantur, monggo kita sekarang sadar bergerak karena memang bangkit ya, semangat bangkit, harus bergerak, bangkit. terus beautiful and nature. Beautiful and nature. Jadi harapannya di 2027 yang sudah disampaikan oleh Pak Camat tadi, kita selesai pembangunan jalan nasional, kita sudah siap secara fisik maupun non fisik untuk menyambut ini, biar tidak kita itu terjajah di negeri sendiri. Nah, mohon izin rekan-rekan sedulur desa sekalian, khususnya untuk warga Srigonco, Sumber Bening, Banurrejo, dan Kecamatan Bantur, ayo kita sekarang selaraskan pembangunan fisik juga non fisik. Jadi fisik perlu, non fisik juga perlu, terkait pemberdayaan, peningkatan potensi ekonomi. Nah, itu nanti kita sama-sama rancang, kita ramu dalam struktur APBD desa, biar nanti kita fisik juga terbangun, non fisik juga sudah mapan. Saling linear berjalan. Saling linear siap seperti itu. Izin Komandan, mungkin terakhir ini juga Pak Kus, kalau di Srigonco memang dengan dana desa DDADD segitu itu untuk membangun keseluruhan selama 1 tahun itu kami anggap kurang. Soalnya karena memang di desa kami masih banyak yang perlu diperhatikan dan masih banyak perlu aspirasi masyarakat yang perlu dilaksanakan. Izin kalau
memang ini didengarkan oleh pemerintahan di atas kita, kita dibantulah, ditolonglah untuk membantu pembangunan di desa kami ini, seperti itu. Nah, saya harapan kami dari Pak Bupati, dari Bu Gubernur, mungkin dari Pak Presiden Prabowo juga, kalau misalkan ada terkait pemberdayaan, pembangunan terkait desa, kita bisa diberi agar Ya, apa yang menjadi usulan masyarakat itu bisa tercover seperti itu. betul, Mungkin betul. mungkin harapan dari Desa Srikonco. Mungkin dari Pak Kus harapannya bagaimana? Ya, harapannya intinya sama dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Kepala Desa Srikonca. Mungkin juga dari teman-teman seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Bantul, intinya juga sama seperti yang diutarakan oleh Bapak Kepala Desa Srikonca, Bapak Didit. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Ya, sama ya guys. Insya Allah suka seluruh desa sama seperti itu. Jadi kami mohon bantuan kepada pemerintah di atas kami agar potensi yang ada di Kecamatan Bantul ini bisa di-create, bisa dimaksimalkan untuk digali potensinya secara baik dan dibantu oleh penganggaran seperti itu. Ya. Nah, izin terakhir Bapak dari panjenengan harapannya untuk Kecamatan Bantul, Ya. khususnya Srikonco, Sumberbening sama Bantul Ya, sebenarnya untuk global ya, satu kecamatan 10 desa ini kami berharap satu, kita bekerja tanpa dukungan masyarakat tidak akan bisa. Nah, itu modal pondasinya minimal yakin dulu. Karena ya kalau moto saya kan berani dulu baru ada mukjizat. Nah, berani itu ya salah satunya ada yakinnya. Yakin dulu bahwa kita ini masih punya nawa itu yang kuat, bagaimana kita menjalankan amanah itu dengan baik dan benar, meskipun tidak 100%, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi yakinlah dulu bahwa kami ini ya bukan penjahat, bukan bajingan, bukan orang yang tidak bekerja, tapi mempunyai komitmen di situ. Kita membangun roh soul-nya, chemistry-nya antara camat dengan kepala desa itu insya Allah sekarang ini sudah solid ya. Tinggal bagaimana ini mengarahkan pada satu tujuan yang benar dan terarah. Ibaratnya pukulannya ini pas, misalkan di dada ya di dada, tidak di kepalanya. Nah, ini kami mengharapkan dulu dari situ ada kepercayaan antara masyarakat dengan pamong kerajaan ini. Sayuk sayekti saiko proyo golok gilik manunggaling karep. Kita menjadi satu ikatan, apapun itu ini adalah wilayah kita. Apapun ini adalah rumah kita. Maka menjaga marwah dan harga diri ini ya tanpa yang saya sebutkan tadi ini akan kurang maksimal. Mulai hari ini mari kita bersama-sama, tidak ada yang namanya sekat di dalam masyarakat. Ya kenyataannya ada seragam aparatur, tetapi ya seperti ini. Kolo-kolo kita ya formal, kolo-kolo ya kita informal, hanya ganti channel saja. Kira-kira itu saya berharap besar dan berharap banget kepada masyarakat. Mari kita berubah menuju peradaban Kecamatan Bantul yang lebih elegan. Karena saya yakin di 2027 itu kalau kita nggak siap, waduh ini kita akan tergilas. Pasti Pak. Tergilas oleh perubahan yang ada. Siap. Wah, ini karena sebenarnya ya. waktu ini kurang kalau setengah jam 15 menit ini pemirsa seterusnya sekalian. Jadi monggo nanti komen, like, and subscribe. Bila mana kita hadirkan kembali Pak Kus, Bapak Camat, bisa di komentar kalau mau komentar. Atau ide-ide kreatif. Pak Camat disuruh begini, Pak Kades disuruh begini. Selagi positif loh ya. Siap. Misalkan Mbak meninjau jalan ini, kemudian apa komentarnya ya ini kita siap. Siap. Wah, kita longgar ya. Sangat bisa seperti itu. Jadi misalkan contoh nih Nan ya, Pak Kades tolong ngevlog di daerah jalan kami yang rusak, boleh Pak ya? Boleh. Seperti itu. Misalkan, baik buruknya itu tetap rumah kita, ya kita tampilkan saja apa adanya. Siap. Ya. Terus ini kemarin kan harapan untuk channel ini Bapak Camat sudah. Nah ini mungkin dari Pak Kus terakhir nih Pak Kus. Dari tadi kok terakhir. Waktunya yang nggak biar Pak Kus. Iya Bu. Jadi Pak Kus harapannya untuk channel kami, channel Mas Lurah ini ke depan bagaimana? Baik atau tidak, atau tidak dilanjutkan atau tidak bermanfaat seperti itu. Monggo. Untuk petuah dari panjenengan. Terkait channel apa namanya? YouTube Mas Lurah. YouTube Mas Lurah ini saya kira ini sangat bagus sekali, dan harapan kami atau saya pribadi dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar supaya selalu mengikuti channel-channel yang dicetuskan oleh Bapak Kepala Desa Srikonco ini, dan karena ini kepentingan dari seluruh warga, terutama
Desa Srikonco, Sumber Bening dan Bandurejo umumnya Kecamatan Bantur, mohon selalu diikuti dan di-subscribe, Suket ya, Grace. like and comment Heeh. terkait channel-channel yang diprogramkan oleh Bapak Kepala Desa Srikonco. Baik. Wah, sangat. Wah, ternyata saya sampai speechless ini, sedulur desa. Lihat dari Pak Kus ini. Nanti saya harapannya ada komentar yang, ayo hadirkan lagi Pak Enggi, Pak Kus seperti itu. Saya minta seperti itu, kemudian dari Pak Camat juga seperti itu. Nah, mungkin nanti juga izin Pak Camat, juga Pak Kus, nanti kita akan gerbek Kades juga next mungkin di Mbah Kong, di Mbak Marlin, dan di Bantur dan yang ada di Kecamatan Bantur. Ya. Bahkan mungkin di luar Bantur untuk kita saling belajar seperti Siap, itu. siap, Ngoten siap. nggih. Siap. Oke Pak Kus ya. Siap, Ya, mungkin seperti itu sedulur desa, sahabat Mas Lurah dan Desa Membangun. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat Amin. bagi pemirsa sekalian dan mohon maaf bila mana ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Insya Allah ini niat kami lillahi ta'ala untuk kebaikan, Ya. gunanya untuk membangun desa seperti itu. Mungkin Amin. kita ketemu lagi di program-program yang lain, di episode-episode lain dalam program Ngarso Kawruh Mas Lurah. Kami akhiri Janazatul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.